sebetulnya apa nama yang ada di sosial media dan sebagainya tuh memang kadang-kadang untuk yang bisa membuat orang eye catching, misalnya yang terkenal suaminya jadi dikasih nama belakang suaminya untuk kemudian ada di situ. Tapi sebetulnya harusnya orang seumur hidup pakai nama aslinya, ya, kecuali misalnya untuk hal tertentu baru ada nama suami di belakang. Kayak misalnya untuk urusan tertentu tuh harusnya memang nama yang waktu lahir tuh seperti apa, ya kalau menurut saya tuh seperti itu. Dan kalau ditanya lagi apakah ini berarti dia move on atau tidak, dengan dia berniat untuk menikah tuh pasti sudah move on, ya. Tetapi bukan hanya sekedar karena mengganti nama itu kemudian dijadikan isyarat bahwa ini semata-mata hanya untuk apa namanya menghormati suaminya. Mungkin aja dia menjadi lebih nyaman dengan namanya sendiri daripada dengan menggunakan nama salah satu suami yang terdahulu apa suami yang sekarang, seperti itu. Tapi kan kita lihat ini bertepatan banget dengan momennya gitu loh Bunda. Itu mungkin ada maksud tersendiri kah dari Ya karena dia sudah mau menikah lagi kan juga nggak nyaman kalau nama itunya dengan nama yang lama kan gitu, secara kepantasan terhadap masyarakat aja untuk secara apa namanya, kalau ini nyonya siapa masa masih pakai nyonya yang sebelumnya gitu. Tapi kan namanya juga tidak pakai nama suaminya yang akan datang ini kan, tapi namanya dia sendiri gitu. Nah itu dia Bun. Nanti kan ada kecenderungan nggak sih dia akan ganti nama lagi menjadi suami terbarunya? Wah, nggak tahu saya. Kalau misalnya apakah nanti akan ganti nama? Biasanya orang kalau pakai yang di sosial media atau yang misalnya pakai nama untuk kegiatan tertentu, itu kan diambil nama yang membuat itu bisa gampang orang mengingat. Atau kalau misalnya tadi saya bilang ada salah satu yang public figure atau apa dipakai nama itu supaya memang follower jadi banyak atau apa gitu. Tapi saya nggak tahu nama itu atau niatan di belakang itu tuh apa. Cuman memang seharusnya orang tuh pakai namanya sendiri, hanya untuk keperluan tertentu baru dikatakan nyonya siapa gitu. Tapi kan yang sekarang ini dia mengganti menjadi It's Me BCL, ada It's Me BCL. Nah itu menekankan apa sih Bunda? Nggak tahu saya, tapi intinya dia menyatakan bahwa ini memang akun saya BCL. Terlepas dari siapapun suaminya, mungkin dia mau mengatakan this is the real saya, ini ada di sini gitu. Oke. Nah, sebagai selebritis kan memang tak luput dari sorotan netizen ya Bunda, yang apalagi di sosial media mereka juga cukup banyak pengikutnya gitu. Tapi banyak juga yang menyayangkan gitu dengan pernikahan dia ini, karena kan dulu statement-statement BCL kayak ini apa namanya yang terakhir lah gitu, sampai dia mesen tanah kuburan di samping almarhum. Mungkin itu tanggapan Bunda seperti apa Bunda Kalau lihatnya? manusia itu sedang lagi dalam keadaan bersedih dan sebagainya, pasti dia tidak bisa melepaskan diri dari apa yang dia dapatkan dari suaminya, kenangan indah, hal-hal yang positif tentang perkawinan itu dan sebagainya. Sehingga mungkin saja jadi apa namanya, merasa bahwa saya tidak akan move on lagi gitu. Tapi kan di perjalanan waktu, lingkungan, semua yang pasti dalam kehidupan itu kan perubahan. Perubahan itu yang kemudian dapat dimaknai oleh orang dengan cara yang berbeda-beda. Boleh seluruh dunia mengatakan kenapa sih lo nggak bisa setia? Yang ini kan dia sudah setia sampai suaminya menutup mata. Orang nggak orang yang mengatakan seperti itu sebetulnya nggak pernah berempati pada orang yang mengalaminya. Pernah nggak merasakan apa yang dirasakan oleh orang ini? Pernahkah empati itu memiliki perasaan, pikiran, keinginan dari orang yang diajak bicara atau orang yang menjadi objek lah itu ya? Itu belum tentu mengerti bahwa apa yang dia alami, pergulatan dalam dirinya, terus kemudian bagaimana membesarkan anak sendiri. Mungkin orang tidak ada yang tahu dengan dia sebagai seorang single mom gitu. Jadi menurut saya stop berkomentar orang yang lain karena you are not her, jadi tidak bisa membayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh orang ini. Dan kalau dia kemudian mengatakan bahwa dia mencoba untuk kemudian mendapatkan orang baru lagi, bukan berarti dilupakan mungkin suaminya yang lama, almarhum itu, tapi kemungkinan ada rasa untuk semangat hidup lagi dengan adanya orang yang mendampingi dia menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Mungkin menurut saya seperti itu. Orang menikah itu kan nggak selalu hanya
ingin hanya memiliki keturunan, orang itu harus gini-gini, enggak juga. Kadang-kadang teman atau partner dalam hidup itu juga ada yang menjadi tujuan dalam suatu pernikahan gitu. Karena di sisi lain pun kita lihat dari mamanya Ashraf sendiri seperti sudah memberikan restu gitu Bun. Ya kan juga sudah lewatnya lama ya. Jadi maksudnya seseorang itu masa berduka itu beda-beda loh. Ada yang setahun, ada yang 3 bulan udah selesai masa berdukanya, ada yang 4 bulan, 5 bulan. Nah ini kan juga sudah cukup lama ya. Sehingga menurut saya sudah kemudian dipikir matang-matang, dan pada waktu ini kebetulan ada orang yang mendekati dia dan memang kelihatannya bisa mengisi kekosongan itu. Tapi bukan berarti dia pasti akan melupakan, di hatinya tuh nggak ada almarhum suaminya, menurut saya sih enggak. Tetapi bahwa di dalam kehidupan akan diisi dengan satu hubungan lain, itu mungkin saja terjadi. Dan kalau orang tuanya merestui, itu kan karena orang tuanya juga lihat bahwa dia kan nggak segampang itu membalik telapak tangan gitu, ada proses di situnya. Mungkin orang yang dari luar hanya melihat kok dia sih nggak mau diem aja jadi single mom sendiri aja terus gitu kan, kita nggak tahu apa yang dihadapinya gitu. Oke. Dan netizen kan kadang di sisi lain support untuk move on, tapi di sisi lain juga kayak setelah tahu sekarang sosok calon suaminya BCL ini seperti Tiko, apalagi dia juga sudah pernah bercerai dan juga ada track recordnya lah gitu Bun. Mungkin ada kekhawatiran atau tidak setujuan dari masyarakat, mungkin yang mau tanggapannya nikah siapa? Kalau saya sih mikirnya gitu, jangan ikut ambil pusing. Yang kemudian bertanggung jawab terhadap keputusannya itu adalah si orang ini berdua ya, tentunya dengan calon suaminya. Jadi nggak menurut saya tidak perlu dipedulikan orang ngomong apa. Anda takut, Anda kasihan, Anda sayang, tapi apa yang Anda lakukan kan nggak ada gitu. Jadi kalau menurut saya ya yang memang sudah mau dilakukan aja, dan tidak perlu juga mengatakan bahwa ini orang track recordnya sudah pernah ini kan belum tentu akan terjadi akan sama gitu. Ini kalau pernikahan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain itu kayak chemical reaction, reaksi kimia, yang ini cocok, yang ini nggak cocok, bisa aja gitu. Jadi nggak bisa diprediksi bahwa dulu dia pernah begitu akan memang ada orang kecenderungannya kemudian seperti itu ya, tetapi kita nggak bisa memberikan prediksi, hanya Allah yang tahu apakah ini betul-betul cocok atau tidak gitu. Oke. Berarti kalau secara psikologisnya proses seseorang untuk move on itu tergantung waktu juga atau seperti bisa tergantung waktu, tergantung bagaimana dia membenahi dirinya sendiri. Pada waktu ada yang hilang itu kan dia harus merasa makanya saya betul menyarankan tidak begitu ada seseorang yang tidak ada dalam kehidupan kita terus kita cari ganti segera gitu, bukan begitu. Selesaikan dulu rasa nggak nyaman, rasa berdukanya yang tidak bisa kita tentukan dari awal akan berapa lama, biar itu lewat dulu. Nah proses itu yang kemudian membuat dia nanti jadi ngelihat, oh ya saya perlu ya orang ternyata, karena misalnya anak saya makin besar atau apa gitu. Jadi nggak perlu untuk kemudian juga cepat-cepat, tapi juga ada saat yang tepat tuh harusnya baru bisa ditemukan gitu. Dan untuk BCL ini sudah cukup waktu berarti ya Bunda ya kalau kita lihat. Ada yang cukup waktu di 4 tahun ya, tapi ada juga orang yang hanya butuh 2 tahun udah bisa, ada yang kemudian butuh 9 sampai 10 tahun baru bisa menemukan jodohnya kembali gitu. Setiap orang beda-beda ya Bunda. Oke.